Nah, sekarang Bugria Malayi. Tadi Wuchereria bancrofti, sekarang Bugria Malayi. Daerah penyebarannya tropis, subtropis, keadaan lingkungan yang jelek, daerah pedesaan yang berawa-rawa, ya. Banyak nyamuk Mansonia dan Anopheles. Nah, itu kan karena berawa-rawa tadi. Kemudian keadaan sosial ekonomi yang rendah, ya, seperti orang-orang yang pekerja berladang atau dia bukan punya ladangnya tapi dia hanya bekerja saja menjadi buruh di ladang. Nah, itu ya, sehingga dia harus menginap kadang-kadang di ladang, kemudian mencari kayu di hutan, sering tidur di luar rumah. Nah, itu ya. Morfologinya, stadium dewasa bentuknya hampir sama dengan Wuchereria bancrofti. Nah, mikrofilarianya itu mempunyai selubung, ruang kepalanya 2 kali lebar. 2 kali lebar, jadi ruang kepalanya itu intinya mengelompok. Nah, ini ya, intinya mengelompok sehingga seperti biru-biru tua hitam gini, tidak beraturan. Tadi Wuchereria bancrofti itu beraturan bagus, nampak intinya. Kalau ini intinya mengelompok, ujung posterior ditemukan 2 inti terpisah. Jadi ada 2 inti terpisah di ujung ekornya, di posteriornya ini. Ya. Nih. Kemudian ditemukan dalam darah di ujung jari pada malam hari. Hampir sama ya, semua yang mikrofilaria ditemukan di darah tepi atau di ujung jari pada malam hari. Larvanya berada pada tubuh nyamuk Mansonia dan Anopheles. Lingkungan hidupnya itu manusia atau kera atau zoonosis. Zoonosis itu penyakit yang berasal daripada hewan, ya. Nah, hospes antaranya nyamuk Mansonia yang berada di rawa-rawa, kemudian nyamuk Anopheles yang di persawahan. Habitatnya berada di sistem limfe, jadi bentuk infektifnya larva stadium 3. Jadi cara infeksinya dari gigitan nyamuk yang mengandung larva stadium 3. Nah, ini nyamuk yang sudah ada di dalam tubuhnya larva stadium 3 itu menusuk dengan proboscis pada tubuh manusia sehingga tadi darah liurnya masuk bersama mikrofilarianya tadi. Kemudian menjadi dewasa, ya, terjadi perkawinan, ya, kemudian grafit, nanti dia mengeluarkan mikrofilaria berada di jaringan-jaringan otot. Nah, tadi dia akan terhisap lagi oleh nyamuk yang ingin menghisap darah, kemudian nanti berkembang di tubuh nyamuk menjadi bertumbuh, ya. Jadi larva 1, 2, dan 3 kemudian nanti siap akan dimasukkan kembali, ya, pada saat nyamuk mengeluarkan kelenjar liurnya. Tapi sebenarnya bukan salah nyamuk, ya. Nyamuk hanya alami saja, ya. Jadi jangan salahkan nyamuk. Nah, gejala klinisnya menimbulkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Ya, kalian udah tahu gambar-gambarnya. Mungkin ada salah satu dari kalian yang sudah pernah melihat orang dengan berpenyakit kaki gajah. Nah, stadium dewasanya menyumbat saluran limfe atau saluran limfe inguinal, kaki di bawah lutut membengkak. Nah, diagnosis penderitanya pemeriksaan darah ujung jari pada malam hari. Diagnosis lingkungannya memeriksa larva dalam tubuh nyamuk. Nah, kemudian ada pengobatan awal yang efektif itu di stadium awal. Memang stadium awal itu dia positif saat diperiksa darahnya, tetapi dia belum terjadi pembengkakan. Kalau sudah terjadi pembengkakan, sudah tidak bisa lagi dihilangkan pembengkakannya, tapi bisa dimatikan larvanya, tapi bengkaknya itu tidak bisa dikembalikan seperti sedia kala, karena itu beribu-ribu bertumpuk-tumpuk mikrofilaria di jaringan otot, jadi tidak bisa diambil satu persatu karena tidak juga dapat terlihat oleh mata.
pengobatannya ya di awal. Nah, pencegahannya mengobati dari sumber infeksi manusia dan kera, memperbaiki lingkungan, menghilangkan sarang nyamuk, kemudian tidak kontak dengan nyamuk. Jadi pakai repelen aja. Nah ini pada kaki ya khas gitu. Pakai kakinya bengkak seperti ini. Sekarang Bugria timori. Nah, Bugria timori ini berada daerah penyebarannya atau faktor resikonya Indonesia bagian timur, pedesaan, keadaan lingkungan yang jelek. Ya, banyak ditemukan sarang nyamuk Anopheles berupa rawa-rawa. Ya, keadaan atau sawah gitu ya, keadaan sosial ekonomi yang rendah sehingga sering terjadi kontak dengan nyamuk karena tidak punya kelambu, kalau tidur malam tidak pakai kelambu sehingga kontak pada nyamuknya itu besar. Nah, kemungkinan nyamuk masuk ke rumah itu juga besar karena orang tersebut tidak mampu untuk menutup lubang-lubang pada rumahnya sehingga dengan kawat nyamuk sehingga berpotensi nyamuk masuk ke dalam rumah. Nah, atau sering keluar rumah pada malam hari mencari pekerjaan, misalnya bekerja pada malam hari dia jualan, dia menjadi tukang ronda dan sebagainya. Ya. Nah, morfologinya stadium dewasa bentuknya itu Wuchereria bancrofti dengan Bugria malayi itu hampir sama. Nah, stadium mikrofilaria itu bentuknya itu sama dengan Bugria malayi yang timori ini. Ya. Mempunyai selubung, ruang kepalanya panjang sama dengan 3 kali lebar. Intinya berkelompok, dia sama dengan malayi ya, mengelompok. Ujung posternya ditemukan 2 inti di ujung ya. Di ujung ekornya itu ada 2 inti. Dalam darah ujung jari pada malam hari, mikrofilarianya ditemukan di darah jari pada malam hari. Nah, lingkungan hidupnya hospes definitifnya manusia, hospes antaranya Anopheles yang di persawahan, kemudian habitatnya jadi sistem limfe, kelenjar limfe atau saluran limfe. Nah, bentuk infektifnya sama, stadium 3. Jadi, cara infeksinya dengan gigitan nyamuk yang mengandung larva stadium 3. Nah, gejala klinisnya hampir sama dengan Bugria malayi. Diagnosis penderitanya tadi pemeriksaan darah ujung jari pada untuk melihat mikrofilaria dilakukan pada malam hari. Kemudian diagnosis lingkungan, memeriksa adanya larva pada nyamuk. Nah, ini nanti biasanya kita di pengendalian vektor ya, kita ada bedah nyamuk. Kemudian pengobatannya lebih baik pada awal pada saat orang dinyatakan positif tapi belum kakinya belum membengkak ya, atau jaringan-jaringan otot yang lain belum membengkak. Pencegahannya mengobati sumber infeksi, menghindari diri dari gigitan nyamuk, memperbaiki lingkungan, mengurangi populasi nyamuk dengan insektisida atau larvasida. Nah, nanti kita akan mempelajari insektisida dan larvasida pada pengendalian vektor dan binatang pengganggu di semester 4. Nah, ini menghindari gigitan nyamuk bisa saja dengan menggunakan repelen, obat nyamuk dan sebagainya. Ya. Nah, masuk kita ke malaria. Malaria itu penyebabnya lain. Penyebabnya adalah dia ada Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, ada Plasmodium malariae. Nah, penyebarannya daerah tropis dan subtropis, keadaan lingkungannya yang sangat jelek, ekonomi rendah. Nah, daerah pedesaan, sering ke ladang, tadi menjadi buru ladang, tidur tanpa kelambu, kontak dengan nyamuk. Nah, itu sama ya karena dia sama-sama nematoda jaringan. Nah, tanda-tanda umum Plasmodium, jadi sifatnya intraseluler, artinya di dalam sel eritrosit, dia berada di dalam sel, dia menyerangnya di dalam sel. Tadi filariasis itu menyerang otot, nah ini tapi pada eritrosit. Nah, di dalam siklus hidupnya ada aseksual atau sizogoni di dalam hospes vertebrata atau manusia. Nah, siklus seksualnya ya sporogoni di dalam
Hospes invertebrata atau nyamuk. Jadi dia siklus hidupnya itu ada dua, ada di tubuhnya manusia yang siklus aseksualnya, kemudian siklus seksualnya di tubuh nyamuk. Nah, kemudian ya, ada merozoid, ada tropozoid, ada zigzon, ada merozoid, ada gametosit. Ini di dalam tubuh manusia. Jadi kalian nanti akan mempelajari bentuk-bentuk ini di laboratorium ya, merozoid, tropozoid, zigzon, nah, ya. Kemudian siklus porogoninya pada tubuh berbentuk plasmodium. Ada zigot, ookinete, ookista, sporokista, sporozoid. Ada sporozoid ditemukan dalam kelenjar ludah nyamuk. Jadi sporozoid ini bisa juga ditemukan pada awal-awal infeksi dari nyamuk, ditemukan sporozoid yang belum pecah. Nah, nanti ada sporozoid yang sudah pecah. Ini ditemukan di kelenjar ludah nyamuk sebenarnya. Nah, pada saat nyamuk akan menusuk manusia, dia sebelum menghisap darah dia mengeluarkan dulu liurnya yang mengandung sporozoid ini. Nah, ini termasuk golongan sporozoa. Plasmodium itu termasuk golongan sporozoa. Nah, ini siklus hidup sehingga menimbulkan demam pada tubuh manusia. Jadi nyamuk Anopheles betina itu menghisap darah manusia sambil mengeluarkan air liur yang mengandung sporozoid. Nah, bersama aliran darah, sporozoid akan menuju ke hati dengan cara penetrasi. Ya, sporozoid masuk ke dalam hati selama kurang lebih 3 hari. Ini belum demam nih. Sporozoid akan membelah menjadi 8 sampai 32 merozoid. Nah, setelah keluar dari hati, merozoid melisiskan sel darah merah. Dia masuk ke sel darah merah, menginvasi, lalu melisiskan sel darah merah. Diiringi dengan keluarnya beberapa merozoid baru dari dalam sel. Jadi sel darah merahnya itu pecah. Nah, kemudian untuk menyerang sel darah merah lainnya. Jadi dia pecah, kemudian terdapatlah tropozoid banyak masuk lagi ke sel darah merah yang lain. Nah, gejala demam terjadi ketika beberapa merozoid tadi melisiskan darah merah dalam jumlah yang banyak. Nah, nanti kan dia sporozoid masuk ke sel darah merah. Nah, kemudian dia membelah diri dari 8 sampai 32. Udah kembung sel eritrositnya itu, lalu pecah. Lalu dia masuk lagi menginvasi sel darah merah yang lain. Bayangkan, anggap aja 32 ya. 32 merozoid akan menyerang ke 32 sel darah merah lagi. Nah, kemudian dia menggembung lagi yang dalam waktu bersamaan, kemudian pecah lagi bersamaan. Dia masuk lagi ke sel darah merah, 32 menjadi 64. Nah, ini jadi gejala demam terjadi ketika beberapa merozoid melisiskan sel darah merah dalam jumlah banyak. Nah, ya. Nah, begitu. Ya, nanti ada gambarnya nih. Nah, ini siklus hidup plasmodium sehingga menimbulkan demam. Jadi kalian harus tahu juga nih ceritanya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya orang-orang yang malaria itu kok sampai demam menggigil sedemikian hebatnya. Ya, nah itu demam menggigil, bergetar badannya, dia kedinginan. Nah, ini yang terjadi. Nah, terjadi merozoid ini melisiskan atau memecahkan sel darah merah dalam jumlah banyak, ya. Nah, rasa demam ini disebabkan oleh suatu senyawa yang bersifat toksin yang dihasilkan bersamaan dengan lisisnya sel darah merah. Namanya hemozin. Nah, ya, namanya hemozin. Sebagian merozoid akan berkembang menjadi makrogametosit dan mikrogametosit yang akan mengikuti peredaran darah sampai ke kapiler. Nah, ini yang nanti akan kita ambil ya, untuk pemeriksaan sel darah tepi, untuk pemeriksaan darah tepi. Dia positif malaria apa tidak. Nah, bila ada nyamuk Anopheles menghisap darah penderita,
makrogamet dan mikrogamet akan ikut terhisap ke dalam usus nyamuk.